Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan anugerah-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan dalam hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu selalu indah, dan firman-Mu mengubah hati yang gelisah, susah menjadi cerah. Di dalam Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Baik. Sudah mandi? Sekarang Pak Johan mau mencoba satu-satu kalau sudah mandi. Jadi kalau yang mandi itu suaranya keras. Kalau yang belum keras berarti belum mandi, berarti harus dimandikan. Nanti di sana ada pancuran mandi ya. Oke. Saya akan Pak Johan akan urut dari mulai Agnes. Ya, dari sana ke kanan Pak Johan akan katakan selamat pagi. Lalu Agnes akan katakan Agnes, selamat pagi, oke? Nah, kita coba. Selamat pagi. Selamat pagi. Belum mandi berarti Pak, belum mandi. Belum mandi? Belum. Oh sudah. Nah, kalau sudah mandi gini. Selamat pagi. Akan jawab, selamat pagi. Saya Agnes sudah mandi. Oke, ya. Kalau nanti ternyata suaranya pelan itu berarti Belum mandi. belum mandi ya. Jadi kan ini ya. Sudah masak belum? Yuk. Siap Agnes? Selamat pagi. Selamat pagi, saya Agnes sudah mandi. Oke, tepuk tangan. Agnes sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Naomi sudah mandi. Oke, sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Rere sudah mandi. Oh, sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Putu sudah Oh, mandi. sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Kita sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Nona sudah mandi. Ya, tetap mandi walaupun hitung ya Pak Johan, tetap sudah mandi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, saya Andrew juga mandi. Oke. Selamat pagi. Wah, kurang. Tanya. Belum mandi ya? Saya ulangi. Selamat pagi. Oh, sudah mandi, ya, lumayan mandinya dikit. Cuci muka kayaknya ya. Selamat pagi. Saya sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ulangi. Selamat pagi. Saya pada sudah mandi. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Raja sudah mandi. Oke, Raja sudah mandi. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Dava sudah mandi. Siapa? Dava. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Teguh sudah mandi. Yeah.
Pak Juan mau tanya. Jujur, jangan ada dusta di antara Kita. kalau disuruh pilih. Disuruh Pilih. mendengarkan Tuhan atau menyanyi? Wah, itu sih bukannya. Suka nyanyi atau suka mendengarkan Tuhan? Dua-duanya, oke. Karena kan kalian ini sekolah. Jadi dulu Pak Juan ini temannya Bu Mada dulu ngajar PAUD. Ini salah satu muridnya PAUD dulu ingil-ingil sudah oyol-oyol kan udah besar ini Luna. Nah, lagunya gampang ditirukan ya. Nanti kita ayatkan firman Tuhan. Judulnya Masuk Sekolah Lagi. Apa? Masuk sekolah lagi. Dengarkan ya dan lalu ditirukan setiap bait. Masuk sekolah lagi. Masuk sekolah lagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Siapkan baju Siapkan baju. juga sepatu. Juga sepatu. Tidak harus baru, Tidak harus baru. tetapi mandi dulu Tetapi mandi dulu. supaya tidak bau-bau. Supaya tidak bau-bau. Badanmu segar, Badanmu segar. pikiran lancar. Pikiran lancar. Siaplah belajar. Siaplah belajar. Berdiri, kita tunjukkan dengan peragaan. Tirukan Pak Johan. Nanti kalau yang nggak harus dimandikan ya. Jadi nanti yang nggak menirukan harus Mandi. dimandikan, disemprot bareng-bareng. Oke. Ya bareng-bareng ya ditirukan. Masuk sekolah lagi. Masuk sekolah lagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Siapkan baju Siapkan baju. juga sepatu. Ayo. Juga sepatu. Tidak harus baru, Tidak harus baru. tetapi mandi dulu Tetapi mandi dulu. supaya tidak bau-bau. Supaya tidak Bau-bau. Pikir badanmu segar, Badanmu segar. pikiran lancar. Pikiran lancar. Siaplah belajar. Siaplah belajar. Duduk, silahkan. Pak, pegang handphonenya, siap browsing di Google. Oke? Apa tadi judul lagunya? Masuk sekolah lagi. Sekolah itu di mana? Di sekolah itu sebutkan sekolah ada apa? SD. Sekolah dasar. SMP. Sekolah. Menengah. Jangan salah, SMP sekolah mencari pacar ya. Jawab. Ada enggak? Yang cari pacar di SMP? Ada. Ingat, SMP itu sekolah menengah pertama, bukan sekolah mencari. Apakah sekolah itu mesti di sekolahan yang formal? Sekolah itu kata lainnya apa? Tahu tujuannya? Belajar. Banyak tempat untuk belajar. Nah, sekarang silakan browsing di Alkitab yang bicara tentang belajar. Di mana? Yuk. Yuk, lihat Alkitab, lihat kata-kata di firman Tuhan yang bicara tentang belajar. Hitungan ke-10 harus siap. 1, 10. Oh, kecepatan ya. Nah, ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baca dari mana?
Kata-katanya? Ayo kata-katanya dong. Ayo Amsal kata-katanya. Selain Amsal silakan boleh apa? Coba baca. Amsal 14 ayat 15. Baca yang keras. Hati orang yang berhikmat memperoleh pengetahuan dan sehingga orang bijak mencari pengetahuan. Hati orang berhikmat memperoleh pengetahuan. Kamu dapat dari mana? Dari mana? Belajar dari mana? Ojo podo yang lain kok kayak Ming Amsal tok. Belajar? Kok podo yang lain? Ya 20 beda, coba dibaca. Gunakanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Didikan sama dengan belajar. Pertama tentang hikmat. Apa itu hikmat? Kata lain hikmat. Hah? Kata lain hikmat apa? Kata lain hikmat apa? Bijaksanaan. Bijaksana. Arif. Seperti cerita raja yang sangat bijaksana namanya Salomo. Kata lain Salomo? Kata lain Salomo? Basa Jawa nih. Soleman. Ya, Soleman. Beda dengan soleha. Tahu nggak soleha? Apa? Soleha itu apa? Anak soleh kalau laki-laki, kalau perempuan soleha. Oh, kita diajak untuk bijaksana seperti Raja Soleman. Ketika Tuhan tawarkan, lu mau apa? Kan gitu kan? Lu mau apa? Mau kaya? Mau sukses? Enggak, Tuhan. Aku mau. Loh. Nggak dengar dong. Sulaiman bicara apa? Tuhan, aku berikan hikmah. Aku berikan kebijaksanaan. Jadi kalau kita belajar, pertama kali kita harus bisa dapatkan namanya hikmat. Hikmat itu bisa menimbang-nimbang segala perkara dengan tepat sesuai konteksnya, ya. Tahu kalau mau ke rumah godong acara sekolahan pakai baju yang penting pakai baju sepatu yang sopan. Apakah orang pakai jas itu sopan? Rapi? Sopan, bagus, pakai jas, pakai sepatu yang rapi, tapi mau renang, cocok nggak? Nggak cocok. Jadi yang namanya sopan, namanya cocok, namanya bagus itu sangat tergantung situasi dan kondisi sesuai konteks. Ingat. Itulah orang belajar. Tadi dikatakan masuk sekolah pagi, bangunnya harus Pagi. Siapa yang tadi bangun di bawah jam 6? Sebelum jam 6? 1, 2, 3. Yang lain? Sesudah. Itu hari ini pas sekolah. Kalau pas libur, jam 12, jam 1. Pagi-pagi ini bicara tentang awal kehidupan. Pertama pagi, terus siang, terus sore, terus malam. Kapan kita belajar? Siang, pagi, malam, atau sore? Pagi siang. Belajar kapan? Malam. Salah. Jadi kalau kita belajar pagi, siang, malam, sore itu salah. Yang benar? Setiap saat salaman. Setiap saat. Belajar itu setiap saat. Long life education.
belajar itu sepanjang. Jadi kalau dikatakan masuk sekolah lagi, artinya apa? Apa artinya? Apa artinya masuk sekolah lagi? Mulai belajar lagi. Nah, ternyata belajar itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Belajar lagi, belajar lagi. Di sekolah itu siapa yang belajar? Murid guru semua. Murid, guru semua itu belajar. Jadi sekolah itu bicara proses pengajaran. Guru belajar juga. Belajar ada anaknya yang kadang-kadang nggak suka mandi. Belajar anaknya anak dileki sidik nangis. Ada anak sekolah yang dileki lapor orang tuanya. Lapor kan gitu kan. Orang tuanya nggak terima. Ada nggak orang tuanya yang nggak terima sekarang? Kalau perlu diviralkan, gurunya galak seperti Rawani. Banyak yang galak ya. Galak kadang-kadang ada nggak? Terdiam-diam murid bawa handphone ditunjukkan atau diviralkan di media sosial. Banyak. Itu namanya tidak salah. Sama kayak Salomo tadi mengatakan tidak berhikmat itu tidak bijaksana. Apa ada guru tujuannya adalah menteot murid? Ada nggak? Oh ada? Oh nggak mungkin guru. Ada guru punya tujuan ngetak sirai murid sing bandel? Ada? Nggak ada. Guru itu mesti tujuannya supaya muridnya pintar. Pintar toh? Terus berbentuk karakter yang baik, sopan, santun, berkualitas. Jangan sedikit-sedikit dimarahi terus nangis, lapor, diviralkan, ya kan? Apalagi sekarang media sosial alat komunikasi luar biasa. Sekarang kita gampang. Tapi hati-hati itu tidak bijaksana. Belajar menjadikan kita bijaksana. Bangunnya harus pagi-pagi, artinya belajar itu perlu bangun pagi. Perlu. Kalau masuknya siang, bangun siang. Kalau masuknya malam, bangun malam. Maksudnya sekolah itu perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan. Kalian masih dapat baju OSIS? Ada tulisan OSIS begitu? Ada nggak? Ada nggak tulisannya? OSIS. Tanya namanya kamu pakai baju OSIS. Apa singkatannya OSIS? Organisasi siswa intrasekolah. Interaktif. Organisasi siswa intra sekolah. Nah ingat, dipakai berkali-kali, kadang-kadang sampai berkali-kali lupa dicuci. Ada nggak yang lupa seminggu nggak dicuci? Ya sekarang kan kalian nggak ada yang nyuci sendiri? Iya. Oh ada yang nyuci sendiri. Yang jelas yang nyuci sendiri siapa? Rinso, nyuci sendiri. Nah artinya pelajaran belajar itu perlu dipersiapkan. Termasuk salah satunya yang dipersiapkan adalah sebelum bermain. Ingat lagunya. Sebelum bermain. Mandi salaman, yuk. Kamu mandi terus toh. Kok sama itu sama aku tetap ya. Nah, mandi tuh. Ingat itu. Artinya kita ini kan punya media. Badan kita ini dikatakan mensana. Oh, nggak pernah dengar mensana? Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Mensana Introspeksi. waduh. Introspeksi. Orang pernah dengar ya? Sudah masa lalu ya? Sudah pernah dikasih dengar. Oh, Ayo, cuma lupa. mensanain Korpore di dalam badan yang sehat terkandung jiwa yang pertama, badannya harus bersih. Jangan sampai badannya menjadi aromaterapi.
aroma pete ya kan, aroma keringat gitu kan, itu aroma terapi yang nggak baik kan itu. Supaya kalau udah bersih, bayangkan masa belajar di depan kita di sini kukur rambutnya tuh motok, kukur ganggu nggak? Meripatnya belek belajar matanya gini-gini terus kan mengganggu diri sendiri dan orang. Jadi itu semua dipersiapkan. Bayangkan, Tuhan mau menyelamatkan manusia, itu dipersiapkan nggak? Kapan pertama kali Tuhan ngomong, speak akan menyelamatkan manusia? Di Kejadian 3 ayat 15. Baca. Ayo, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Apa itu Tuhan bilang bagaimana? Yang sudah ketemu berdiri baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan punggungmu. Jadi ketika manusia pertama bernama Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, yaitu memohon buah pengetahuan. Jadi orang itu sifatnya kepo. Atau apa kepengen di ngerteni. Apa singkatannya kepo? Apa kepo? Orang sidik-sidik ngerti pengetahuan umum harus tahu. Apa? Apa singkatannya? Apa singkatannya? Ayo coba bahasa Inggris. Kepo apa kuy? Kepo apa singkatannya kepo? Tanya. No way. N-nya everything. Particular object. Objek. Terus wes. Particular object. Jadi manusia itu inginnya tahu besar. Oh, Agnes itu bajunya merah. Roknya apa ya? Celananya apa ya? Sepatunya apa ya? Utangnya piro ya? Musuhnya sopo ya? Pacare sopo ya? Wes pajak jadian belum ya kan gitu. Jadi orang itu punya keinginan yang luar biasa, bahkan keinginan yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan lalu punya komitmen. Oh, aku akan mengadakan perjanjian antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunan ular itu keturunan Syaiton, ya. Syaiton yang sedangkan perempuan adalah manusia. Nanti ada keturunan manusia yang akan menjadi juru selamat. Namanya loh, juru selamat kok nona gitu loh. Yesus kan? Itu berapa ratus tahun kan? Lama banget kan? Itu kitab Kejadian sebelum manusia sampai perjanjian baru. Itu kan direncanakan. Jadi namanya perjanjian lama dan perjanjian baru ratusan bahkan ribuan tahun untuk mempersiapkan. Itu juga begitu, belajar itu tidak pernah selesai, tidak pernah berkesudahan. Sekarang yang terakhir, apa bedanya perjanjian baru dan perjanjian lama? Dua kata loh. Jawabnya main dua kata. Perjanjian lama opo, perjanjian baru opo. Ayo, kita diajari tahu apa bedanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Ayo, yang dapat bener iPhone 16. Ini. Oh, kita 14 itu. Oh, yang 14. Ayo. Siapa sing iso? Ora iso. Dua kata. Beda kata. Casing aja nggak dapat. Nah, ada yang tahu? Ingat, catat. Perjanjian lama itu janji Tuhan. Perjanjian baru? Perjanjian lama, Le. Perjanjian baru? Jawabnya dua kata. Penggenapan janji. Loh ya kan? Penggenapan satu kata. Oh. Penggenapannya jadi satu kata. Nah,
Itulah belajar dari Tuhan yang mempersiapkan keselamatan. Kita juga ditugaskan menjadi keselamatan bagi dunia enggak? Kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi cara Tuhan menyelamatkan dunia enggak? Ya enggak? Mantap ya? Yakin? Siapa yang tegas? Ya, yakin. Ya, yakin. Saya jadi juru selamat. Nah, tentu porsinya beda. Yakin? Namamu? Siapa siap jadi juru selamat? Apa siap dari diri? Oke. Katakan namamu siap jadi juru selamat. Raja siap jadi juru selamat. Mana jadi juru selamat? Siap. Oh. Oke. Sean siap jadi juru selamat. Kurang keras. Kion jadi juru selamat. Yang maco makan jombro. Yo. Siap. Andrew siap jadi juru selamat. Andrew siap jadi juru selamat. Nona. Nona siap jadi juru selamat. Tan siap jadi juru selamat. Tangan-tangannya yang semangat yo. Tan siap jadi juru selamat. Oke. Puspa siap. Rere yang keras. Naomi siap jadi juru selamat. Agnes siap. Siap. Nah, ulang ya Agnes. Agnes siap jadi juru selamat. Kita ini dipersiapkan menjadi agen-agen keselamatan tentu sesuai dengan situasi kondisi kita masing-masing. Itu harus kita yakini seperti Kristus yang menjadi juru selamat. Jadi kalau juru selamat, nah dalam Alkitab dikatakan kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Kita harus menjadi pembawa damai sejahtera. Mari kita berdiri, kita nyanyikan masuk sekolah lagi. Ya, pakai gereja. Kita tutup lalu nanti kita akan doa bersama. Yuk, berdiri, masuk sekolah, kita belajar menjadi sang juru selamat dimulai dari diri kita sendiri. Serukan ya, masih ingat? 1, 2, 3. Masuk sekolah lagi. Bangunnya harus pagi-pagi. Siapkan baju juga sepatu. Tidak harus baru. Ingat, tetapi mandi dulu supaya tidak bau-bau. Badanmu segar, pikiran lancar, siaplah belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah anak-anak kami yang siap untuk belajar menjadi juru selamat dunia, menjadi pembawa damai sejahtera. Kami mulai dari diri sendiri. Kami bisa menyiapkan baik secara fisik, bersih badan, bersih pikiran, maka Tuhanlah yang akan memberikan kelimpahan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat belajar. Yang belum mandi, mandiin nanti.